Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu agar kita semakin semangat menghadirkan resep di channel Meja Yansa. Tayangan kita kali ini cukup berbeda karena dua masakan dalam satu video. Kita akan membuat selai nanas dan the king of cookies adalah kue kering nastar. Pertama, kita akan membuat selai nanas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nanas ukuran yang sedang dan besar sebanyak 5 buah. Potong terlebih dahulu bagian atas dan bagian bawah dari nanas ini. Lalu buka kulitnya secara keseluruhan. Resep selai nanas ini bisa digunakan untuk 4 kali dari resep nastar nantinya. Jadi bisa sebagai stok untuk berikutnya. Bersihkan bagian dari pinggir nanas ini. Dan pastikan secara keseluruhan telah bersih. Selanjutnya, buka mata dari nanas ini. Jika kamu memiliki alat khusus, sepertinya lebih cepat. Namun karena ini adalah untuk makanan di rumah, mempergunakan pisau biasa juga tidak apa. Tetapi dipastikan pisau dalam keadaan yang tajam. Dan mudah digunakan tentunya. Bagi nanas menjadi beberapa potong. Jika kamu menginginkan, bisa membagi 8 dari nanas ini. Setelah selesai memotong mata nanas, bersihkan. Parut nanas, di sini saya tetap menggunakan bagian tengah nanas. Walau berserat, namun sangat bagus sekali dalam pembuatan selai nanas ini. Kamu juga bisa menggunakan blender agar prosesnya lebih cepat. Bahan selanjutnya yang dibutuhkan adalah 1 sendok teh garam, 500 gram gula putih, 5 sendok makan kayu manis sebanyak 2 buah, 15 buah cengkeh. Dan cara pembuatannya, masukkan sedikit gula, lalu sangrai hingga berbentuk karamel. Jika sudah mencair,
Masukkan kayu manis. Dan masukkan cengkeh. Aduk rata sebentar. Dan segera masukkan keseluruhan nanas. Hati-hati di saat memasukkan nanas, karena karamel cukup meletup. Aduk sekali-kali agar bagian bawah tidak mudah hangus. Gunakan api besar. Setelah nanas mulai berwarna coklat dan air nanas sudah mulai mengering, aduk terus. Dan masukkan sisa gula. Jadi masukkan gula ini bukan saat di awal, tetapi di saat air nanas sudah mulai mengering. Dan selai ini hampir matang. Setelah air mengering dan selai bisa dibentuk, tandanya selai telah matang. Dan dinginkan. Bahan selanjutnya 400 gram mentega, 50 gram gula halus, 54 gram susu bubuk, 5 kuning telur, 620 gram terigu, 50 gram susu kental manis. Sebagai hiasan atau polesan, 5 kuning telur, dan 2 sendok makan minyak goreng. Kita membuat polesan atas dari nastar ini. Pisahkan kuning telur dan putih telur. Pastikan kuning telur sudah terpisah dengan putihnya. Dan segera masukkan minyak. Aduk menggunakan sendok. Sebentar saja, cukup telur dan minyak tercampur rata. Tutup dengan plastik atau serbet juga bisa. Langkah berikutnya, pisahkan kembali kuning telur dan putih telur. Masukkan gula halus dengan mengayaknya terlebih dahulu. Agar mana tahu ada butiran yang belum halus. Dan aduk sebentar. Kurang lebih 1 menit saja. Berikutnya, masukkan mentega pada wadah. Aduk menggunakan whisker.
hingga mentega menjadi halus seperti ini. Lalu masukkan campuran telur dan gula. Aduk kembali, tidak perlu berlama-lama. Lalu masukkan susu kental manis, aduk kembali. Dan selanjutnya tepung susu. Aduk hingga tepung telah menyatu dengan adonan. Pada tahap ini, masukkan tepung terigu secara bertahap. Boleh menggunakan whisker untuk mencampurnya. Ulangi terus menuangkan tepung sedikit demi sedikit. Jadi, memasukkan tepung ini perlahan-lahan saja. Dan mencampurnya pun jangan terburu-buru. Bila adonan sudah tidak bisa menggunakan whisker, aduklah menggunakan spatula. Dan proses memasukkan tepung secara bertahap juga. Jika adonan sudah ada tanda-tanda bahwa adonan mulai sudah dapat dibentuk, boleh menggunakan tangan. Tangan jangan lupa sudah terlebih dahulu dibersihkan ya. Tutup menggunakan plastik dan diamkan selama 1 jam. Setelah selai nanas dingin, bulat-bulatkan selai nanas. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Lebih kecil dari ukuran kelereng, karena kalau terlalu besar, khawatirnya nastar juga akan terlalu besar. Jadi sesuai selera.
Di sini saya tidak menggunakan olesan mentega pada loyang. Tapi saya menggunakan kertas roti. Potonglah kertas roti sebesar loyang. Namun, jika kamu menggunakan mentega atau margarin boleh juga. Dan pastikan memolesnya tipis saja. Buka penutup dari adonan mentega. Ambil sedikit dan bulatkan. Tekan di tengah, membentuk seperti mangkuk, lalu isi dengan selai nanas. Dan bulatkan kembali hingga rapi. Atur di atas loyang. Dan di saat proses pembuatan dari nastar ini perlu kesabaran. Setelah selesai proses pengisian selai, poles menggunakan kuning telur dan minyak goreng yang telah dibuat sebelumnya. Ingat, proses harus 2 kali. Setelah dipoles satu loyang, ulangi kembali. Agar warnanya benar-benar bersinar. Selanjutnya adalah memanggang di oven selama 40 menit. Dan putar 2 kali setiap 10 menit di bagian tengah. Lalu pindahkan ke bagian atas atau tukar dan tetap diputar 2 kali agar matangnya merata. Siap disajikan. Ini dia kue kering nastar di channel YouTube Meja Yansa. Jangan lupa di subscribe ya. Silahkan coba di rumah dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.